Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, pengajar praktik 440 akan menyampaikan praktik coaching dengan peran supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana hari ini kabarnya, sehat? Alhamdulillah, saya diberi kesehatan. Pada hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, syukur kalau kita dalam keadaan sehat ya Pak Wandi. Baik Pak Wandi, kita pada kali ini akan melaksanakan proses coaching, di mana Pak Wandi nanti akan bertindak sebagai coach dan Bu Liana sebagai coachingnya. Tetapi sebelum melaksanakan praktek coaching ini, kita akan coba mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching pada kali ini. Baik Pak. Sebelum lebih lanjut nih, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Wandi terkait dengan kompetensi coaching. Nah, kompetensi coaching apa yang kira-kira ingin Pak Wandi sampaikan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ada 3 hal kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang pertama yaitu bagaimana saya memberikan kehadiran penuh. Yang kedua, kemudian bisa mendengarkan aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik atau berbobot. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Wandi observasi? Indikator ketercapaian yang ingin dicapai yaitu coaching nantinya dapat menemukan sendiri Pak permasalahan yang dihadapinya. Baik, kalau begitu tentu kita sebagai coach ya mengetahui bahwa kompetensi coaching itu ada 3 ya Pak Wandi ya, seperti yang tadi Pak Wandi sampaikan, itu kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif, dan juga nanti Pak Wandi mengajukan beberapa pertanyaan berbobot itu kira-kira ya kepada coachingnya. Baik, saya sudah mencatat nih sedikitnya tentang apa tadi yang disampaikan oleh Pak Wandi terkait dengan kompetensi coaching apa yang akan Pak Wandi nilai ketika proses coaching nanti. Semoga lancar proses coachingnya. Untuk selanjutnya silakan Pak Wandi dan Bu Liana untuk melakukan proses percakapan coaching. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Ibu Liana, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Wandi, alhamdulillah sedikit membaik. Pak Wandi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, untuk hari ini saya sehat lah. Alhamdulillah. Baik Ibu, mungkin apa yang bisa saya bantu ya untuk pertemuan kali ini? Gini Pak, mau sedikit cerita aja ya ke Bapak. Jadi saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Jadi gini ceritanya, masih banyak anak-anak yang acuh ketika saya menjelaskan. Contohnya kemarin waktu saya menjelaskan pelajaran matematika khususnya tentang busur, kan busur itu memang anak-anak harus memperhatikan penuh ya. Kalau tidak mereka tidak bisa menggunakan busur bagaimana begitu. Nah, anak-anak itu banyak yang mengobrol Pak, banyak yang ngobrol, yang main-main di belakang itu. Jadi memang saya itu hanya menggunakan busur yang kecil ketika menjelaskan karena keterbatasan proyektor di sekolah saya waktu itu sedang dipakai observasi oleh guru lain. Jadi saya hanya menggunakan busur kecil sehingga hanya anak-anak yang di depan saja yang memperhatikan gitu Pak. Sehingga pada saat saya menjelaskan, saya tidak tahu bahwa di belakang itu ada anak yang sedang bermain cutter gitu Pak. Sehingga tangannya itu berdarah Pak. Jadi itu Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Berarti permasalahan Ibu hari ini, Ibu itu ingin meningkatkan permasalahan yang dihadapi Ibu ketika proses pembelajaran dengan keterbatasan media pembelajaran dan baik kota Ibu ya. Itu bagus sekali Ibu. Terus selanjutnya tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut.
Tujuan saya karena banyak anak yang tidak kondusif ya Pak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa sehingga mereka itu tertarik ketika saya menjelaskan Pak. Selanjutnya mungkin dari Ibu Liana, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan? Tantangannya memang banyak sekali ya Pak. Tadi keterbatasan proyektor juga, kemampuan saya juga dalam mengelola kelas kurang maksimal karena memang banyak tugas juga, jadi sehingga saya menyampaikan materi tidak sesuai kebutuhan belajar siswa begitu Pak. Jadi Ibu sampaikan barusan karena keterbatasan alat pembelajaran dia. Terus selanjutnya mungkin apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan mungkin kekonsistenan saya juga ya dalam menciptakan alat peraga, kebutuhan belajar siswa juga Pak, prasarana seperti proyektor tadi juga Pak begitu. Baik, mari kita bahas Bu ya strategi untuk mengendalikan siswa-siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran langsung. Pertama-tama mungkin kita perlu memahami penyebab siswa tersebut, karena mungkin ketika siswa itu berbicara atau mengobrol dengan temannya mungkin ada kekurangan lah istilahnya dalam kita melakukan pembelajaran. Betul Pak. Mungkin apakah Ibu ya mereka itu merasa bosan, misalkan Ibu memperhatikan mereka, apakah mereka itu merasa bosan dengan pembelajarannya atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian saja dari gurunya atau dari Ibu sendiri? Yang saya tangkap sih pertama memang mereka bosan karena alat peraga tidak memadai ya, sehingga hanya murid-murid yang di depan saja yang memperhatikan. Yang kedua, karena mereka tidak memperhatikan, jadi mereka tidak memahami materi pelajaran yang disampaikan sehingga perhatiannya teralihkan begitu Pak. Baik Ibu, mungkin jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga mungkin perlu menggunakan metode pembelajaran yang bisa menarik perhatian siswa tersebut. Ya Pak, memang sebetulnya memang saya tidak menyesuaikan kebutuhan belajar siswa saat itu ya Pak, karena tadi ya banyaknya keterbatasan dan hambatan. Jadi memang insya Allah saya akan melaksanakannya Pak, mencoba. Baik Ibu. Mungkin selain itu Ibu perlu memberikan penguatan positif kepada siswa atau penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara gitu Bu ya. Kita bisa memberikan pujian Bu kepada penghargaan kepada siswa yang mendengarkan pembelajaran tersebut. Ya betul Pak, memang harusnya saya memberikan apresiasi kepada siswa yang tidak berbicara atau fokus saat pelajaran begitu. Jadi mereka yang mengobrol itu tertarik mungkin ya Pak ya. Ya insya Allah saya akan melakukan. Harus ya Pak, bukan insya Allah. Ya mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan ide-ide Ibu tersendiri ya. Sekarang bagaimana Ibu Liana? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan di kelas nanti? Alhamdulillah sudah Pak, saya sudah memiliki gambaran, yaitu memberikan materi sesuai kebutuhan belajar siswa, dari konten, proses, dan produknya harus disesuaikan agar siswa lebih menarik lagi begitu Pak. Baik, Ibu mungkin akan mengembangkan model pembelajaran diferensiasi Bu Ya, ya? diferensiasi Pak. Terus baiklah, saya rasa Bu kita sudah selesai ya untuk hari Ya. ini. Silakan Ibu, atau mudah-mudahan Ibu bisa mengimplementasikan strategi tersebut supaya bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan bisa menghasilkan siswa-siswi yang aktif dalam proses pembelajaran ini. Ya baik Pak, terima kasih Pak atas sarannya dan masukannya, penguatannya juga. Alhamdulillah saya sudah memiliki gambaran dan strategi yang sudah saya gambarkan tadi sudah Bapak berikan penguatan. Jadi saya sangat yakin begitu akan melakukannya nanti. Selamat Ibu, selamat berjuang untuk
memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Wandi, gimana proses coachingnya lancar? Alhamdulillah Pak, barusan saya melaksanakan coaching dengan Ibu Liana. Baik. Saya sebagai coach dan Ibu Liana sebagai coachingnya. Barusan Ibu Liana sudah menyampaikan yang pertama itu sudah jelas Pak, tujuan itu sudah jelas, bagus sekali dan dapat memaparkan dengan baik. Baik. Jadi Bu Liana sudah menunjukkan tujuan kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Liana ketika pembelajaran begitu ya. Pak Wandi, apa yang membuat Pak Wandi lebih tertantang dalam kegiatan proses coaching tadi? Yang saya dapatkan, yang saya tadi pahami ketika Ibu Liana memaparkan permasalahan pembelajaran di kelasnya Pak. Ya. Di mana Ibu Liana itu yang pertama tadi tidak kebagian proyektor gitu Pak ya, sehingga Ibu Liana itu hanya menyiapkan sebuah tayangan yang seadanya saja gitu. Jadi ketika Ibu Liana tadi saya pancing untuk mengungkapkan pemahaman Ibu Liana, ternyata Ibu Liana itu sudah bisa Pak, sudah bisa mencari solusinya sendiri gitu Pak dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelasnya. Baik. Pak Wandi, kalau boleh saya sampaikan hasil pengamatan dari apa yang sudah Pak Wandi kerjakan tadi, memang Pak Wandi dan Bu Liana sudah menunjukkan kemitraan, ya sudah menunjukkan kolaborasi yang positif. Tetapi mungkin Pak Wandi juga nanti menyampaikan evaluasi ya, tindak lanjut dari apa yang sudah dikerjakan Bu Liana ketika proses mengajar. Baik Pak Wandi, kalau begitu kira-kira apa yang membuat penilaian seperti apa yang menurut Pak Wandi yang sudah berhasil pada kesempatan coaching tadi? Jadi menurut saya pribadi Pak, ketika saya bertugas sebagai coach, yaitu saya sudah bisa memberikan pertanyaan yang membuat Ibu Liana bisa memecahkan masalah sendiri gitu, Pak, tanpa saya menggurui gitu kepada Ibu Liana. Tetapi Ibu Liana itu sudah mampu Pak, sudah mampu memberikan solusi dari permasalahan sendiri. Dari tadi Ibu Liana itu sudah memberikan berbagai media pembelajaran ketika ada permasalahan di kelas, tidak harus menggunakan proyektor gitu Pak. Baik, jadi memang Bu Liana sudah menunjukkan solusi dari apa yang sudah Bu Liana kerjakan. Baik. Mudah-mudahan nanti ke depannya Pak Wandi ketika proses yang lainnya bisa berjalan dengan lancar ya Pak Wandi. Terima kasih untuk hari ini. Senang bisa ngobrol dengan Pak Wandi. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.